Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Anissa Fitria, biasa dipanggil Kak Ica. Saya adalah founder Taman Baca Masyarakat Sungai Hanau. Disebut Taman Baca Sungai Hanau karena dulu daerah sini sering disebut daerah Sungai Hanau. Motivasinya sebenarnya karena latar belakang saya kan memang ibu rumah tangga, tetapi karena kebetulan saya adalah seorang sarjana, jadi saya selalu berpikir apa yang saya harus lakukan dengan sebuah gelar yang saya punya. Terkadang tergantung jadwal saya, kalau misalnya saya juga freelance dan tergantung atau setiap minggunya itu saya tidak ada kegiatan, bisa dalam sebulan itu setiap minggu, jadi dalam sebulan ada 4 kali pertemuan dan itu pun harinya juga berbeda-beda, misalnya hari Minggu, bisa juga hari Jumat. Kalau saya ada kesibukan di hari Jumat, saya biasanya membuka taman baca itu hari Minggu. Nah, untuk saat ini saya hanya bisa membuka itu 1 minggu sekali, mungkin kedepannya atau bisa bertambah teman-teman relawan yang lain, mungkin bukanya bisa 3 kali atau 4 kali seminggu. Siapa tahu itu yang saya harapkan sih. Biasanya yang paling penting ya, yang paling utama itu kita membaca. Jadi setiap kegiatan saya membuka acara dan saya suruh untuk membaca, kemudian saya menjelaskan apa itu membaca nyaring. Setiap minggu walaupun sudah saya jelaskan apa itu membaca nyaring, tetap saya jelaskan. Jadi setiap minggu mungkin anak-anak lupa atau bagaimana, saya tidak bosan-bosannya menjelaskan dan menyuruh mereka untuk maju ke depan, mempraktekkan bagaimana sih membaca nyaring itu. Wah, mereka luar biasa senang sekali. Di jadwal itu jam 3, anak-anak jam 2 itu udah datang, karena di kampung saya bisa dibilang baru kali ini kegiatan literasi yang ternyata minatnya luar biasa sekali. Saya tidak menyangka ketika awal buka, saya sempat ragu apakah anak-anak akan suka dengan kegiatan tentang literasi, baca buku. Wah, ternyata luar biasa dan mereka selalu menantikan kapan nih buka, kapan dan apa kegiatannya gitu. Yang pertama sekali ya, harapan saya adanya perhatian dari pemerintah ataupun aparat desa, melihat antusias mereka dan ternyata banyak sekali anak-anak yang bisa dibilang udah kelas 6 SD tapi ternyata membacanya belum lancar. Jadi dengan melihat itu saya miris sekali, makanya saya berusaha menyajikan buku-buku yang menarik agar mereka tertarik untuk membaca buku. Dan seperti yang dilihat kan sangat sederhana, buku-bukunya pun ini adalah pemberian, ada buku wakaf. Alhamdulillahnya ada yang mewakafkan buku, tapi seiring berjalannya waktu mereka mungkin sudah mulai bosan. Sering bertanya, ada buku baru nggak? Ada buku baru nggak? Jadi saya bilangnya iya, nanti kakak usahakan. Wah, sama sekali tidak gratis. Dan saya selalu mengusahakan mereka pulang tidak dengan tangan kosong. Bisa saya beri snack atau buah-buahan, itu membuat anak semakin bersemangat, karena setiap minggunya pasti dia bertanya, besok snacknya apa lagi Kak, makanannya apa gitu. Jadi itu adalah trik untuk membuat anak-anak selalu semangat hadirnya. Alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang yang sangat mendukung, terutama keluarga saya, dan mungkin bisa dibilang mereka adalah donatur yang paling luar biasa untuk acara ini. Ada bantuan materi, kemudian tenaga. Kalau bicara soal bantuan tenaga itu nggak usah diragukan lagi, semuanya sangat mendukung dan semua sangat antusias dengan acara ini, terutama lingkungan keluarga saya sendiri. Alhamdulillah, walaupun ada yang pro dan kontra, tetapi lebih banyak yang pro sih, lebih banyak yang positifnya, terutama Ibu RT,
Beliau senang sekali dan mungkin kepala desa mungkin saya belum bertemu langsung, tetapi beliau mungkin sedikit mendengar tentang cerita saya membuka taman baca, dan mudah-mudahan Bapak Kepala Desa senang dengan kegiatan ini dan mau berkontribusi untuk membantu taman baca supaya harapan saya lebih layak. Dan ini pun ketika suasana hujan, wah anak-anak sangat khawatir karena kertas yang berterbangan dan air yang mungkin masuk karena tidak ada dinding dan sebagainya. Karena ini sungguh sangat sederhana. Ini adalah hasil karya ayah saya, dibuatkan atap yang sungguh sangat sederhana, kursi kayu sederhana dan hanya beralaskan terpal. Tapi melihat semangat anak-anak, wah semangat saya semakin besar walaupun dengan keadaan yang sangat terbatas. Wah, menurut saya penting sekali, bahkan literasi itu bisa diajarkan dari bayi baru lahir. Dan literasi ini sangat berpengaruh untuk anak-anak di sekolah, di kehidupan sehari-hari. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali berita hoax atau perkembangan digital yang luar biasa membuat mereka mungkin agak sedikit kebingungan bagi yang kurang mengerti literasi. Jadi bagi anak-anak ataupun kita yang mengerti literasi, setidaknya kita bisa tahu nih informasi apa yang patut dikonsumsi gitu. Apalagi kan anak-anak sekarang wah luar biasa sekali akses internetnya itu loh. Sampai-sampai orang tua nggak tahu, loh kok bisa ya dia pencarian ini, bisa ya dia nonton YouTube ini. Nah, jadi dengan sedikit fondasi literasi, semoga anak-anak bisa memilih atau memilah bagaimana tontonan atau bacaan berita yang bermanfaat. Harapan saya untuk para orang tua lebih peduli tentang literasi anak, selain menyediakan tetapi juga rutin membacakan agar anak merasakan kehadiran orang tua lewat membaca.